رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. نوي نتعلم تعليم النفع والانتفاع إفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى في موضوعه وقلبه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di penghujung kajian atau daras buku The Concept of Education in Islam bersama teman-teman ITMAM, Institut Pemikiran dan Tamadun Melayu. Insya Allah nanti akan menjadi pengulas yaitu Mas Akbar. Kita Ya, akan membahas bagaimana praktek dari ta'dib sebagaimana dijabarkan dan dipaparkan oleh Profesor Syed Muhammad Akif Alatas. Kepada Mas Akbar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ali wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini membahas tentang bentuk konkretnya ya dari sistem pendidikan Islam. Mungkin siapa ini akan bisa presentasi? Saya presentasi saja di sini ya. Bentar. Saya presentasi dulu kan. Saya pas apa? Saya share. Ya, kita hari pagi ini akan membicarakan mengenai bentuk sistem pendidikan dalam Islam. Kita ini saja sekalian. Terbesar dulu. Full screen. Nah. Di kajian kitab The Concept of Education on Islam. Kita ini kan saya daftar isinya saya urai dalam beberapa pembahasan. Pertama, uraian tentang permisalan kosmos dari pribadi manusia. Nanti kita akan mendapati pendapat-pendapat mengenai mikrokosmos dan makrokosmos, dan ada yang mengatakan itu diinisiasi oleh ulama besar di masa salaf, yakni Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Dan kemudian kajian itu nanti berkembang terutama dalam bidang filsafat, dalam bidang tasawuf juga. Kemudian di sini eh, intinya kalau bahwa pendidikan umat Islam itu panduannya dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tuntas membicarakan itu, Syekh Muhammad Agung Alatas akan membicarakan mengenai pembagian ilmu fardu dan kifayah. Nanti ada juga soal elemen manusia, elemen manusia, pengetahuan sama penggolongan ilmu. Setelah selesai itu, beliau berbicara soal eh, salah kaprah di dalam fardu ain, serta saran-saran mengenai klasifikasi ilmu dan saran-saran beliau juga di dalam lembaga pendidikan dalam Islam. Terakhir, beliau akan membicarakan mengenai islamisasi ilmu dan waspadanya dan perlunya kita waspada terhadap penyusupan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pandangan dunia menurut Islam, yang yang kata beliau itu tanpa sadar bisa menyebabkan terjadinya deislamisasi nilai-nilai dalam Islam. Kita lakukan sedikit tinjauan atas apa yang sudah kita singgung, apa yang sudah kita pernah kaji dalam kajian sebelumnya. Bahwa Prof. Dr. Syed Muhammad Akwil Atas ini kan berbicara pada minggu lalu mengenai masalah yang merebak di tengah umat, yakni terjadinya kilatul adab atau kurangnya adab, atau mungkin juga salah kaprah dalam dalam adab. Hal ini juga terjadi ditandai dengan tersisihnya adab dalam konsepsi pendidikan Islam. Dan permasalahan yang ini pun juga
sudah lama disinyalir oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan minggu kemarin sudah membahas tentang bagaimana terjadinya eh, pergeseran dalam istilah-istilah keagamaan. Juga kita tahu bahwa di masa lalu yang namanya banyak dari ilmu-ilmu keagamaan itu yang mana kalau kalau kita lihat memang memang terjadi pengembangan, betul terjadi pengembangan, tapi juga di saat yang sama terjadi penyempitan, begitu kan? Bahwa seperti misalkan bahwasanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita melihat bahwasanya adab itu kan berbicara soal tata perilaku seperti itu. Kemudian nanti pada masa era Bani Umayyah menyebar lagi ke soal-soal mengenai puisi, ilmu-ilmu humaniora dan dan pada zaman Imam Al-Ghazali juga semacam terjadi penyempitan. Penyempitan apa ya? Kita lihat dalam 5 bidang seperti kata fikih. Fikih itu dulu berarti pemahaman yang mendalam juga ketakwaan. Tapi kemudian sekarang ini hanya banyak mengalami penyempitan ke hukum-hukum atau hukum-hukum jurisprudensi lah seperti tata cara sholat, tata cara untuk beribadah yang fokusnya adalah tata cara gerakan-gerakan fisik. Yang itu memang juga berkaitan berkaitan dengan ibadah dan juga penting pada dasarnya. Tapi banyak orang yang terlalu memfokuskan ke sana. Ilm. Ilm dulu tuh berarti pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya. Tapi rupanya ilm pun rupanya hanya fokus ke hukum kalau dalam pengertian sekarang. Tauhid juga, zikir juga, hikmah juga. Nah, sebenarnya jadi kalau kita mana nih? Kalau kita melihat ini sebenarnya sudah terbukti dari sejak zaman Imam Al-Ghazali. Kemudian kita juga setelah ini selesai sama Syekh Muhammad Naqwi Alatas, beliau masuk kepada pembahasan mengenai manusia. Manusia ini kata beliau adalah miniatur alam sogir dan alam kabir, mikrokosmos dan makrokosmos, di mana dirinya itu adalah penghuni di dalam kota yang ada dalam dirinya itu sendiri kan seperti itu. Karena kita tahu sendiri kata kota dalam bahasa Arab itu adalah Madinah. Dalam kata Madinah itu adalah ada kata din. Din itu adalah agama. Agama itu yang di situ dijalankan atau diterapkan. Maka kemudian yang diharapkan dalam pendidikan Islam itu adalah pembentukan manusianya, pembentukan pribadinya agar gimana dia itu menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Kan seperti itu. eh Target dari fase tertinggi sistem pendidikan Islam itu disebut sebagai universitas. Universitas ini kita tahu sendiri dalam bahasa-bahasa terdahulu juga disebut sebagai kuliah. Kuliah itu adalah dari kata kul, keseluruhan. Jadi kalau diharapkan dari adanya universitas itu adalah bukan sekadar membentuk manusia biasa, tidak, tapi juga membentuk manusia yang universal, manusia yang menyeluruh, yang sempurna. Apa itu yang ya terus bagaimana yang diharapkan itu? Karena yang sistem begitu kan tidak terdapat dalam peradaban barat. Karena dalam peradaban kita yang jadi tauladan itu adalah Rasulullah, tindak laku Rasulullah, perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saya jelaskan. Sebenarnya yang diharapkan adalah harmoni ilmu dan amal. Harmoni ilmu dan amal dalam cakupan universal. Ini bukan cuma satu dua perkara, tapi juga sampai kepada perkara-perkara yang besar. Berani berpikir besar, berani eh, eh, memetakan sesuatu dalam cakupan yang besar. Malah kalau perlu menentukan segala sesuatunya sampai ke aspek tadbir, aspek mengatur itu sampai perkara-perkara yang universal. Kan seperti itu. Tadi saya sudah singgung disebut kalau konsepsi mengenai mikrokosmos dan makrokosmos atau alam sagir dan alam kabir ini disusun oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Nanti akan berkembang sampai ke bukan dikembangkan itu sendiri oleh
Ikhwanus Safa, dan para ahli-ahli filsafat yang ada di dalam sistem metafisik dan ahli tasawuf. Next kita lanjut. Rumusan dari kesepaduan ilmu dan amal ini terpancar pada diri suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena itu diri pribadi beliau menjadi panduan ideal. Makanya pendidikan Islam itu sudah sepatutnya diwujudkan ke arah cerminan Rasulullah, yakni ilmu dan amal yang benar dalam dan ibaratnya itu seperti berusaha sedapat mungkin mendekati bagaimana teladan Rasulullah itu. Kan kita ibaratnya tidak bisa beramal 100% sebagaimana perilaku Rasulullah itu kan tidak. Tapi kan yang diharapkan itu adalah meneladaninya sedapat mungkin, sebisa mungkin. Panduannya apa tadi? Eh, Beramal, bertindak, berbuat, berpikir, kalau bisa didasari dengan ilmu dan amal sebagaimana kita ini meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat lagi bahwa eh, Rasulullah ini diriwayatkan dari Rasulullah, ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dan maka ia jadikan bagiku sebaik-baik pendidikan. Kan seperti itu. Maka kita itu sudah tahu lah kan, seperti yang beliau sudah paparkan, beliau sudah terakan pada pertemuan pada minggu lalu juga saya sudah jelaskan, tidak mungkin pendidikan yang Rasulullah terima itu adalah kurang. Mestilah pendidikan yang Rasulullah dapati, yang Rasulullah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama didasari dengan itulah, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang kita sudah tahu lah itulah kan, pasti adalah pendidikan terbaik. Yang itu yang sebenarnya diharapkan jadi acuan ideal umat manusia kan seperti itu. Terutama bagi kita-kita inilah kaum muslimin. Next kita lanjut. Setelah menyadari soal itu, kita perlu kemudian sadar bahwa manusia itu adalah kesatuan dari jiwa dan raga. Sebagaimana eh, dan jiwa itu akan mengatur dari badan luar kita ini juga, raga kita ini juga, sebagaimana kata beliau, sebagaimana kata Syekh Muhammad Aqil Atas, sebagai Tuhan sebagaimana Tuhan mengatur alam semesta. Karena kan di sini bahwasanya eh, manusia itu tuh terpadu dalam kesatuan, dan itu tuh adalah saling berkaitan, interconnected antara spiritual dan fisikalnya. Maka di sini pun juga ada semacam panduan begitu untuk menjalankan hidup di dalam dunia ini. Apa panduan itu? Yang pertama adalah ilmu yang datang dari Allah, God given. Kemudian ada juga yang ilmu yang datangnya lewat perolehan atau acquired. Di dalam Islam, pengetahuan itu pada dasarnya sama, memang datang dari Allah. Tapi kemudian proses sampainya ini, ada yang usul dan usul, adalah usul, ada yang usul kata beliau. Mungkin nanti ada yang bisa membantu menjelaskan usul dan usul ini bagaimana. Kalau usul itu adalah yang orangnya sampai kepada Allah, sungguh kemudian ilmu itu eh, Allah anugerahkan kepada orang yang ibaratnya ibadahnya itu betul-betul sungguh kuat gitu. Kalau husul itu mungkin ilmu yang betul-betul usaha-usaha dari pemikiran, dari kognitif, dari rasio dan semacamnya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin bisa teman-teman koreksi lagi lainnya. Ilmu yang datangnya dari Allah itu hukumnya fardu ain lah kan seperti itu. Kita seperti mana wahyu dalam Al-Quran, kemudian juga panduan sunnah dari Rasulullah. Itu kan kita tahu memang jadi petunjuk hidup gitu bagi kita kaum muslimin. Dan yang tipe kedua adalah fardu kifayah begitu, sebagai pelengkap kehidupan sosial. Makanya jujur terus terang bisa dikatakan dan masuk dalam cakupan ini, jujur terus terang adalah ilmu kedokteran, ilmu matematik, ilmu teknik sipil dan sebagainya dan sebagainya.
Dan yang mana kalau misalnya ilmu itu tidak ada begitu, tidak tersedia di tengah lapangan masyarakat, di tengah pergaulan seluruh masyarakat itu justru berdosa. Makanya harus ada sebagian atau segelintir orang yang mempelajari itu untuk membantu kemaslahatan di masyarakat. Atau kalau di sini narasi di pandangan beliau sebagai pelengkap kehidupan sosial. Next kita lanjut. Jadi beliau di sini ini membagi keterkaitan antara manusia, pengetahuan, dan eh, penggolongan ilmu, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Universitas itu sebagai penggolongan ilmu ke dalam tiga ke dalam tiga unsur seperti itu, tiga komponen. Nah, ini kita kita lihat seperti ini. Manusia itu terdiri dari jiwa dan komponen serta raganya yang juga raganya dan komponennya juga. Apa di situ komponen-komponen dari jiwa kita lihat ruh, kemudian ada juga nafas, kemudian juga ada qalb, dan kemudian juga ada akal. Nanti pada pembahasan selanjutnya, Syekh Muhammad Naqwi atas akan memberikan semacam fokus gitu tentang akal ini apa pengaruhnya begitu di dalam keterkaitan antara tiga tiga elemen ini, tiga elemen antara manusia, pengetahuan, dan eh, universitas yang ia maksudkan di sini, yaitu pengikatan dari ilmu-ilmu yang ada di sini. Kalau knowledge itu atau pengetahuan itu ada dua. Ada pengetahuan yang memang dianugerahkan oleh Allah, dan kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang diperoleh, yang diupayakan begitu, hasil daripada kasab manusia, dari mulai usaha-usaha intelektualnya, eh, logikanya, usaha-usaha kognitifnya, dan seterusnya. Universitas itu ada dua bagian juga di sini, ilmu fardu ain dan ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Nanti di sini juga akan beliau detailkan lagi pembahasan-pembahasan mengenai dua jenis ilmu ini. Next kita lanjut. Keterkaitannya itu seperti ini loh. Poin pengetahuan dengan poin pertama manusia. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Dan kemudian ilmu yang diupayakan oleh manusia itu nanti itu bertemunya di akal, penghubung fisik dan spiritual yang memungkinkan manusia paham realitas dan kebenaran spiritual. Jadi kan kita tahu sendiri kalau akal itu kan pada dasarnya dari kata akola. Akola itu adalah mengikat. Jadi fungsi akal di sini adalah mengikat ilmu dari anugerah Tuhan, dan kemudian juga ilmu, dan dia juga berfungsi mengikat ilmu yang diupayakannya, yang diusahakannya gitu. Usahakannya dari upaya-upaya intelektual tadi, upaya-upaya kognitif. Nah, akal ini yang mengikatnya di situ. Dan di situ secara lebih khusus berfungsi sebagai penghubung fisik dan spiritual yang memungkinkan manusia paham realitas dan kebenaran spiritual. Yang kedua, poin universitas dengan manusia serta pengetahuan dengan manusia. Nanti keduanya itu akan bertemu pada eh, mereka ini sepakat bahwa fardu ain itu adalah jadi inti universitas, sebagaimana jiwa itu menjadi pusat bagi manusia. Dan itu kak itu yang pokok urusan bagi setiap muslim. Dan jiwa ini yang juga ibarat yang tadi itu beliau utarakan di awal-awal tadilah kan. Nah ini. Oh, belum di sini ya kayaknya. Intinya kalau fardu ain ini inti dari sebagaimana fardu ain itu ada jadi inti universitas, maka jiwa itu menjadi pusat bagi manusia. Sebab kan manusia itu tadi sudah dijelaskan kesatuan antara jiwa dan raga. Ketika misalnya jiwa tak ada, raga saja ada kan tentu saja nakis, bukan dianggap sebagai manusia kan seperti itu. Itu adalah pokok urusan bagi setiap muslim. Yang keenam tadi, kemudian kita lanjutkan di sini.
Poin fardu ain dalam pendidikan yang juga disorot oleh Prof. Nokib Alatas. Kalau di sini kita tahu kalau fardu ain itu kan dianggap sebagai nilai-nilai yang sifatnya saklek gitu kan. Nilai-nilai yang sifatnya itu adalah eh, nilai-nilai yang sifatnya itu adalah statis diajarkan bagi anak kecil. Enggak, padahal adalah konsepsi yang dinamis yang berkembang sesuai kematangan, tanggung jawab dan potensi individu. Kita kita apalagi kalau kita ingat secara etimologis kan begitu. Fard, kewajiban yang dijadikan eh sebagai sesuatu yang difardkan, sebagai sesuatu yang dikenakan kepada ain, pada setiap setiap kepala, setiap setiap mata, setiap pribadi gitu kan. Apakah ini berfokus pada anak kecil saja? Tidak, ain itu mencakup mencakup keseluruhan. Artinya apa di sini? Eh, Ketika fardu ain ini nih memang menjadi hal yang menjadi kewajiban bagi setiap setiap pribadi Muslim, maka ia sepatutnya juga diajarkan semua jenjang dari mulai basic, menengah, dan universitas. Dan dengan rumusan bahwa ia harus digariskan dulu di taraf universitas. Dan dia tidak bisa dibalik dari dasar gitu, karena tidak akan pernah sempurna. Dimulai dari universitas, kemudian diturunkan secara perlahan ke taraf menengah, kemudian juga ke taraf dasar, ke taraf basic. Dan saran beliau juga agar kalau bisa ini inklusif. Inklusif ini juga mencakup kepada pemahaman-pemahaman selain dari pemahaman Sunni juga mencakup pemahaman-pemahaman yang disepakati juga oleh kalangan Syi'i kan seperti itu. Eh, Ketika kita sadar bahwasanya dalam fardu ain ini ada ketentuan pada yang wajib di setiap taraf, maka maka bisa bisa kita pahami bahwa pada anak kecil pun ada fardu ain, pada taraf wusto atau taraf menengah pun ada fardu ainnya sendiri, dan pada tahap universitas atau tahap pendidikan tinggi pun juga ada fardu ainnya sendiri. Dan ini adalah konsepsi yang dinamis dan justru eh, semakin bertambahnya kematangan maka akan juga semakin meluas, meluas secara tanggung jawab dan meluas secara potensi individu. Kan seperti itu. Next kita lanjut. Setelah dari sini nih beliau juga membagi keilmuan ini menjadi dua cabang besar. Pertama ilmu keagamaan yang di situ ada dibahas mengenai Quran, mengenai sunnah, syariah, akidah, tasawuf dan lughah, ilmu kebahasaan. Yang beliau juga rinci di sini it's grammar, lexicography and literature. Grammar itu nahu sorofnya lah kan. Leksikografi ini tentang perkamusannya dan literatur itu mengenai sastranya. Makanya ada mungkin kalau kita lihat literatur ini mencakup macam mu'allaqat as-sab'ah dari zaman pra-Islam, kemudian masuk ke era-era Islam, era-era sahabat, kemudian juga menurun ke penyair era Bani Umayyah, sampai ke era Bani Abbas, terus sampai ke penyair era belakangan inilah. Seperti mungkin yang terkenal itu dari zamannya Ahmad Syauqi dan seterusnya. Kemudian cabang yang kedua adalah ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Masuk di dalam sini beliau tidak membagi-bagi antara ilmu humaniora dengan ilmu sains alam, tidak, tapi beliau gabungkan sebagai satu cabang yang sama, yakni sains humaniora. Kemudian ada sains alam, sains terapan, dan sains teknologi. Sains alam ini mungkin yang sains dasar lah kan. Kemudian sains terapan itu adalah eh, taraf advance-nya. Kemudian sains teknologi ini ternyata sudah membentuk itu, sudah mencipta sesuatu. Sains teknologi. Nah, nanti kalau di dalam bidang ini, nah sini, beliau itu
juga menyarankan untuk diadakannya Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu adalah penyerapan unsur dan konsepsi Islam, sembari membersihkan mana unsur-unsur atau konsepsi asing yang tidak sesuai lah begitu dengan apa yang sudah menjadi worldview atau nilai pandang di dalam Islam. Dan ini mencakup di dalam sains humaniora serta sains alam, natural science. Di dalam konsepsi beliau ini, pembagian cabang ilmu juga, beliau juga menyarankan untuk menambahkan eh, cabang-cabang keilmuan lain yang beliau beliau pandang itu adalah bernilai dalam kesinambungan logis, terutama dalam tantangan-tantangan keilmuan yang yang menyambut kita di masa modern ini. Apa? Perbandingan agama, kemudian hubungan Islam dengan peradaban luar, secara khusus peradaban Barat. Maksudnya di sini peradaban budaya itu untuk apa? Untuk kita itu sebagai cermin saja begitu, bagaimana cara menghadapi mereka, dan pasti dari internet Islam itu sendiri pun sudah ada antidotnya, sudah ada penawarnya begitu kan. Jadi kalau peradaban Barat itu menawarkan suatu narasi, anggaplah narasi X, maka dari Islam itu sudah menawarkan penawarnya dari narasi atau narasi yang lainnya kan seperti itu. Kemudian masuk juga kepada kebahasaan dan sejarah Islam. Ini ibaratnya kalau untuk membantu mana-mana yang konsepsi Islam yang ibaratnya itu sudah lama terkacaukan, seperti itu istilahnya kan, maka kita bisa untuk sebagai cerminan gitu ke masa lalu kita. Ini bagaimana sih konsepsi yang benar? Seperti pada pertemuan beliau, pertemuan kita mengenai uraian beliau minggu lalu kan seperti itu. Beliau juga mengungkapkan bagaimana bisa 5 konsepsi itu mengalami pergeseran, juga penyimpitan makna seperti kata fikih, kemudian kata ilm, kata zikir dan tazkir, zikir atau tazkir, dan pengertian daripada hikmah. Saya kira dengan kita tuh bercermin pada ilmu kebahasaan dan sejarah Islam, kita bisa kita bisa merunut ulang. Ini bagaimana sebenarnya kiranya yang benar ini? Bagaimana sebenarnya panduan yang hakiki begitu dari generasi awal kaum muslimin kan seperti itu. Next, pembagian ilmu menjadi 2 cabang klasifikasi ini bukanlah tanpa dasar. Eh, sudah berakar kuat sejak era klasik, tradisi keagamaan dan intelektual Islam. Sebenarnya ada di catatan kaki bawah, tapi mungkin karena takut layar ini kurang kurang apa kurang sesuai dengan saya punya layar, saya jelaskan saja nih siapa saja yang memulainya. Eh, Pembagian keilmuan ini nih digagas kira-kira orang yang tercatat itu adalah Al-Kindi pada abad ketiga Hijriyah, yang dia tuh sebenarnya juga masih terpengaruh oleh gagasan pemikirannya Aristoteles. Nanti kemudian juga dirinci oleh tokoh seperti Al-Farabi, kemudian juga Imam Al-Ghazali pun juga eh, menyumbangkan buah pikiran di situ sampai kepada Ibnu Rushd. Bukan, dirinci oleh Al-Farabi, kemudian dimasuki oleh Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang mana 3 tokoh ini nanti itu dipengaruhi oleh eh, pemikir juga filsuf Al-Farabi dalam merumuskan timeline tentang dan kemunculan dari gagasan pemikiran ini. Beliau sudah merujuk kepada karya-karya dari cendekiawan, cendekiawan era klasik seperti dari Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Nanti beliau akan berbicara juga mengenai konsepsi klasifikasi dan spesialisasi. Cuman pada pemikiran beliau, ilmu itu bukan untuk ditandingkan atau diabaikan meskipun telah terjadi klasifikasi ilmu. Nah, kita lihat. Spesialisasi ilmu dalam ini juga mewujud dalam universitas Islam, di mana spesialisasi ini nggak
bukan memiliki makna seperti pemahaman orang banyak yang bahwasanya menjadi sekadar warga negara yang baik, tapi itu juga mencakup eh, pemahaman keilmuan begitu. Karena spesialisasi ini kan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sepakat dalam hal ini. Dan mengikuti dalam tata nilai Islam kan seperti itu. Ketika mengaku sebagai mengikuti tata nilai Islam, artinya Universitas Islam juga harus mengikuti sistem tata kelola Islam dalam rangka sampailah kepada soal apa sini? Soal pengaturannya, soal maintenance-nya, soal recognition, soal pengakuan terhadap otoritas yang benar, itu pun juga harus mengikuti bagaimana panduan Islam. Ini semua dalam rangka mewujudkan apa itu? Mewujudkan insan kamil dalam berupaya untuk sampai kepada taraf insan kamil itu sendiri atau manusia itu sendiri. Walaupun mungkin manusia tidak akan pernah bisa untuk betul-betul 100% menjalankan itu, tapi manusia itu minimal tuh bisa begitu untuk mencapai, kalaupun tidak bisa 70, 80 atau 95% dari eh, sistem tata nilai yang kita harapkan. Beruntung nih bagi yang sampai kepada 100%. Allah yubarik fih. Artinya juga saran beliau itu, beliau menginginkan untuk mencoba-coba membuat sistem universitas yang baru, yang tidak sebagaimana sistem yang sudah ada, tapi betul-betul memang sesuai dengan tata kelola keislaman. Itu itu bisa kita lihat pada paragraf terakhir lah, seperti itu. Kita lanjutkan berkaitan dengan ilmu-ilmu rasional. Beliau juga setelah selesai membicarakan mengenai pengelolaan universitas, beliau juga membicarakan mengenai masalah-masalah dalam ilmu rasional itu. Karena beliau juga memandang adanya konsepsi yang disusupkan dari tradisi keagamaan dan intelektual Barat, yakni seperti konsepsi ide dualisme tentang realitas dan kebenaran, juga dualisme dalam antara pikiran dan tubuh, termasuk adanya perpecahan metodologis antara rasionalisme dan empirisme. Ada yang sekedar rasio saja, ada yang empirisme saja, berpatokan kepada bukti-bukti empiris. Kalau bukan bukti empiris, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini, tidak ada nilainya ini dan semacamnya kan seperti itu. Ada lagi kemudian ideologi humanisme yang pangkalnya dari pemahaman sekularistik, juga eh, konsepsi tragedi yang muncul dalam kesusastraan. Islamisasi ilmu pengetahuan terlaksana dengan mengikis pengaruh-pengaruh di atas dari setiap cabang ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Karena karena kan kita tahu, ini mungkin juga ada di buku beliau yang satunya lagi tuh, Islam dan Sekularisme itu. Pembebasan manusia itu, karena Islamisasi itu kita tahu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitos, animistik atau yang berdasarkan dari animisme dan pengaruh-pengaruh sekuler. Ini yang ibaratnya bisa mengikis nilai-nilai keislaman, nilai-nilai dari sistem tata nilai worldview Islam, kan seperti itu. Padahal ini tanpa sadar kalau kita biarkan bisa membuat kaum muslimin lengah akan tugas hakikinya untuk menghamba kepada Allah dalam panduan sunnah dari nabinya yang ia utus sebagai rahmat bagi umat manusia. Nah, kalau kalau menghamba dan nah bagi orang yang bagi kita, ya bagi pribadi yang menghamba kepada Allah itu bukan cuma sekadar badannya saja sholat, tapi juga mencakup kepada mannernya, perilakunya, kemudian juga otaknya, kemudian juga worldview-nya, kemudian juga sampai kepada sistem mindsetnya kan seperti itu yang diharapkan. Ini yang eh, sebenarnya itu diharapkan untuk agar bagaimana caranya diislamisasi. Diislamisasi ini artinya semua itu masuk 100% ke dalam Islam. Memang ada dasarkah di dalam Al-Qur'an? Ada. Di surat Al-Baqarah itu ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattaba'u khutuwati syaiton innahu kana
lakum adu mubin kan seperti itu. Eh, jadi yang memang diharapkan itu adalah sistem berpikir, kemudian juga dari tindakan, dari ilmu, dari amal, semua itu berbasis ke dalam Islam, ke dalam Islam, bukan mengikuti ilmu dan amal dalam tata nilai barat, tidak kan, tidak seperti itu kan yang diharapkan. Jadi yang diharapkan itu adalah pembebasan manusia kan seperti itu. Dari nilai-nilai yang ibaratnya itu tidak tidak Islami kepada segala aspek yang Islami lah kan seperti itu. Bukan cuma sekadar yang remeh-remeh tapi juga mencakup perkara-perkara besar sampai kepada soal pemikiran, soal pendidikan, soal penataan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Yang ujungnya nanti itu adalah bagaimana kaum muslimin pribadi Islam itu mengupayakan hasil dari didikan itu adalah menghamba kepada Allah dengan panduan sunnah dari nabinya. Apalagi kalau kita ingat itu di dalam Al-Quran kan jelas itu ada ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia yang hakiki kan di situ ya, untuk menyembah kepada Allah. Tidak sekadar ibadah itu tuh dalam pandangan yang sifatnya rutinitas saja. Sholat, puasa, nggak seperti itu saja kan. Tapi juga mencakup kepada soal perilaku, soal pemikiran, soal gagasan-gagasan, agar bagaimana caranya itu semua berada di bawah worldview, di bawah tatanan yang Islam, seperti itu. Barakallahu fiq wali jami'il hadirin. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya, ingin menambah, ingin mengoreksi kepada teman-teman, pada segenap asatiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Akbar atas pemaparannya yang sangat memantik kita ya untuk mendiskusikan eh, jabaran dari Prof. Nakib Alatas. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan dari kawan-kawan. Alhamdulillah di akhir ini lumayan yang datang, yang masuk hataman kita. Kalau di pesantrennya ada hataman kitab, nah ini hataman buku. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya ingin eh, berdiskusi dengan Mas Akbar mengenai banyaknya para sarjanawan ya dan ilmuwan di Indonesia bahkan di dunia yang pro kontra lah terhadap pemikiran Prof. Latas ya. Kalau yang pro yang terbaru itu ada diskusi seminar di Arab Saudi mendiskusikan pemikiran Prof. Nakib Alatas ya. Oh, barakallah. Saya menyimak kemarin di Facebook itu ada seminar khusus yang membedah pemikiran-pemikiran beliau. Hmm. Jauh-jauh orang Saudi ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru mengenal kesan-kesan yang mereka mereka peroleh ya. Di antaranya adalah kesan bahwa Prof. Alatas ini mengedepankan aspek fardi katanya. Minal istima, lebih mengedepankan aspek individu daripada masyarakat. Perbaikan itu dimulai dari perbaikan individu. Karena inti dari masyarakat adalah individu itu sendiri. Ya, bagaimana konsep adab beliau dan sebagainya. Namun saya juga menyimak beberapa seminar ya, di Indonesia, ya di YouTube lah menyimaknya. Di antaranya Prof. Haidar Bagir ya, yang beliau secara berulang kali menyatakan penolakan terhadap beberapa gagasan Prof. Nakib Alatas. Karena ya ini sering saya dengar, sering saya lihat dalam beberapa eh, seminar dan konferensi keantipatian mereka para sarjanawan terhadap Prof. Alatas alasannya karena terlalu anti Barat katanya gitu. Jadi apa-apa yang Barat ditolak.
apa-apa yang jadi tidak mengapresiasi capaian peradaban barat. Nah, barangkali ini bisa ya termasuk Islamisasi itu. Seakan-akan semua yang dari barat itu dalam kata mereka itu najis ya. Nah, ini barangkali kita perlu dudukan kembali bagaimana eh, pandangan Prof. Alatas tentunya tadi sudah dijabarkan ya bahwa apa yang dikritik dari barat tentunya. Namun kesalahpahaman ini kan yang punya pandangan ini kan bukan orang-orang mahasiswa S1, para profesor ya, yang antipati terhadap pemikiran beliau. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di kalangan internasional juga banyak karena dianggap sebenarnya yang mirip-mirip Prof. Aratus ini kan banyak ya yang memang mendiametralkan antara Islam dan Barat. Duanya tidak bisa bersatu karena punya pandangan hidup yang berbeda. Kayak Wa'il Hallaq gitu kan sama-sama kritis. Cuman karena terlalu mengkritisi Barat, jadi dianggap apa anti Barat sama sekali. Padahal Prof. Aratus kuliahnya di Barat ya. Baik itu dari saya Mas Iqbal. Kalau saya melihatnya itu kalau beliau itu Syed para penakut alatas itu melakukan semacam pembersihan kan seperti itulah kan. Di dalam mungkin kalau kita baca bukunya yang Islam and Secularism itu lebih nampak maukif beliau terhadap Barat itu sendiri. Di mana beliau itu kan bicara soal apa-apa konsepsi yang berkaitan dengan Islam. Dan beliau kan menawarkan bagaimana kalau misalnya ilmu rasional ini kita isi dengan konsepsi Islam, kan seperti itu yang beliau tawarkan di dalam pandangan-pandangan beliau. Bagaimana kalau misalnya ilmu ini nih kita nilai secara Islam, kita tegakkan secara Islam, kan seperti itu. Jadi apakah boleh di sini mungkin saya melakukan perbandingan bahwa pemikiran beliau ini sama seperti bagaimana situasinya itulah, situasinya eh, ulama besar di masa salaf itu Abu Hamid Al-Ghazali, atau Imam Al-Ghazali itu kan juga berbicara soal filsafat. Apakah beliau menerima filsafat tanpa reserve, menerima filsafat dengan apa? Dengan telan bulat-bulat begitu saja tanpa ada kritik? Kan enggak. Dari Imam Al-Ghazali pun kalau saya tidak salah itu dalam Tahafutul Falasifah itu ada sekitar belasan kritik. Mungkin bagi yang tahu bisa bisa mengoreksi pernyataan saya lah. Kalau saya tidak salah tuh ada sekitar 12 atau mungkin 13 nilai filsafat dari filsafat yang kala itu tuh diimpor dari peradaban Yunani yang kemudian dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Apakah Imam Al-Ghazali ini sendiri dianggap sebagai anti filsafat? Kan tidak. Di satu kubu ada yang menganggap, oh ini Imam Al-Ghazali ini terlalu pro filsafat. Oh di kubu lain kemudian ada juga yang menilai kalau beliau ini malah anti ilmu-ilmu barat dan mendukung kejumudan. Kan tidak seperti itu. Padahal kan ada juga tuh konsepsi filsafat. Kemudian juga ada konsepsi natural science, sciences yang dikembangkan dari hasil berfilsafatnya daripada Imam Al-Ghazali yang kemudian juga beberapa tahun lalu itu tuh diadakan apa? Dia sudah diangkat risetnya kan seperti itu. Kemudian juga soal pendirian anti barat lah ini kan. Kemudian juga pendiriannya Syed Muhammad Naqi Atas ini perihal apa itu tadi? Adab yang terlalu berfokus pada diri pribadi ya kan seperti itu. Kalau dianggap sebagai diri pribadi ini, saya kira mungkin beliau ini menyesuaikan diri terhadap bagaimana dinamika orang masa kini kan. Maka kalau untuk itu ini kan seperti konsep mungkin mungkin lah ya, wallahu alam bisawab. Beliau ini meniru apa yang kalau orang-orang zaman sekarang itu sebut sebagai tazkiyatun nafas, di
Dimana kalau tazkiyatun nafs ini kan patokannya adalah diri pribadi dulu, nggak ngurusin soal orang-orang ramai masyarakat. Kalau misalnya diri pribadi sudah betul, maka nanti pun akan menyusul juga tuh perbaikan yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya kalau misalnya diri pribadi sudah genah, maka nanti itu akan ibaratnya akan melanjut kepada masyarakat yang lebih besar. Ibaratnya ngurus yang besar-besar, yang kecil-kecil pun juga harus diurus kan. Mungkin seperti itulah dari pandangan pribadi beliau. Dan kalau kita lihat dari tasawuf, dari tazkiyatun nafas itu, bahasa orang sekarang, tidak ada namanya tuh eh gegara perbaikan, gegara memperbaiki masyarakat, lalu kemudian jiwa atau kondisi diri atau nilai-nilai kepribadian yang ada dalam jiwa seseorang itu malah kemudian bertumbuh kan tidak. Kalau kita kalau kita tengok yang kepada ilmu-ilmu tasawuf yang mana itu juga jadi panduan pemikiran dari seorang Syekh Muhammad Naqi Alatas, malah yang beliau fokuskan itu adalah kejar kepada dirinya itu sendiri, kepada dirinya itu sendiri untuk kalau misalnya sendiri sudah genah, barulah kebaikan itu akan meluas ke dalam skala masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya utarakan dalam alasan kenapa beliau itu kemudian juga fokus kepada diri sendiri, bukan kemudian untuk secara meluas. Atau mungkin juga begini, kalau didikan saya ini, ketika misalnya pendidikan itu tuh fokus kepada orang ramai, maka fokus kepada diri sendiri pun jadi malah kurang. Kan seperti itu. Saya mungkin ambil contoh di dalam keguruan lah, dalam kependidikan. Guru fokus ngambil nilai kepada seluruh murid. Semuanya oke, betul. Dapat 100 dapat 100. Itu ngerjakan misalkan ngerjakan 30 atau 40 soal. Tapi apa kemudian dalam kondisi pokoknya fokus saja kepada tujuan tujuan pendidikan secara general di dalam kelas misalnya fokus kejar target ambil nilai seperti itu. Tapi apakah gegara ini tuh manner murid menjadi membaik, misal katakanlah menjadi mau berkata-kata yang baik di tengah masalah zaman sekarang ini banyak murid yang berkata-kata kasar, begitu. Kan tidak. Maka saya lihat walaupun saya sendiri belum bisa menjalankan gagasan atau anjuran dari beliau, saya bisa katakan beliau tuh berfokus kepada per individu ya untuk supaya membentuk pribadi dulu yang terutama. Mungkin seperti itulah yang bisa saya utarakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Akbar. Ya. Silakan Ustaz Raffi dari Surabaya nih. Monggo, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustadz Khalid, Ustadz Waalaikumsalam. Azrul, dan yang lain-lain. Ya, ya. Ya, saya terima kasih banyak sudah diberi untuk mengikuti Zoom ini, walaupun baru intens menyimak ini di hataman ini. Ustadz Khalid. Suaranya sepertinya putus-putus ya, Pak. Di saya sendiri. Kameranya Hampir juga nge-lag. lumayan rame ini. Apakah suaranya masih terputus-putus? Tidak, Ustaz. Terdengar jelas. Ya, sekarang aman, aman. Oke. Nah, dari Ustadz Abdul Muthalib tadi, saya mau bincangkan yang pertama tentang makna fardu ain yang dinamis itu, melihat potensi tanggung jawab dari seorang manusia khususnya ketika berkembang dari kecil hingga besar. Nah, saya ingat satu tulisan dari salah satu murid Prof. Alatas itu Dr. Asma ya, ethical child dimension ya, pendidikan untuk anak ya.
itu menekankan ketika sedang berada di usia sebelum balik itu anak memiliki semacam kewajiban untuk menerima pendidikan karakter sebagai pendidikan yang utama porsinya, ya sebelum mungkin yang sesuatu yang lebih kompleks dari sisi kognitifnya. Nah, Apakah dari pembacaan Ustadz Abdul Muthalib, mungkin juga Ustadz Khalid, Ustadz Azrul dan yang lainnya, ada isyarat-isyarat lain dari Prof. Alatas mengenai pendidikan khususnya untuk anak, ya, pendidikan untuk karakter untuk anak khususnya, yang di situ mungkin bisa kita bincangkan lebih ekstensif dan intensif begitu, ya, perkara pendidikan karakter itu. Dan mungkin juga secara praktis mungkin teman-teman yang lain punya tips yang praktis begitu ya untuk mendidik karakter anak, utamanya di usia sebelum balik gitu, ya, mendidik adabnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya lihat ini sebagai pengajar di level menengah, SMP dan SMA, ya, utamanya ketika melihat topik-topik perbincangan yang hangat tentang budaya yang melekat di Nusantara ini, khususnya salah satu bentuk Islamisasi di pendidikannya itu kan dengan produk kebudayaan yang kita sebut dengan pesantren. Nah, namun sepertinya pemahaman tentang budaya di pesantren itu memiliki semacam jarak dengan sekolah-sekolah yang kita sebut dengan sekolah Islam yang full day, yang modern dalam arti ini ya, dalam arti non asrama ya, yang bahkan yang kita sebut Islam terpadu. Mungkin pengalaman saya mengajar beberapa tempat, itu pemahaman mereka tentang budaya adab itu sendiri, ya. Jadi ketika kita menyatakan adab sebagai satu bentuk tata perilaku, tadi disebut Ustadz Abdul Muthalib ketika awal di masa sahabat, ya, adab itu berlaku sebagai tata perilaku, ya, itu memang penyempitan itu terjadi, ya, di kalangan kita sebut mungkin modernis, ya, dan utamanya para guru yang mengajarkan di sekolah-sekolah modern ini. Nah, sehingga menganggap apa yang budaya yang terjadi seperti menunduk salam bolak-balik, terus ya menghormati para pemilik ilmu itu sebagai satu bentuk, ya, kita sebut dengan feodalisme gitu. Nah, yang kedua, ya, menganggap ya diri mereka itu pasti tidak akan berkembang ketika mereka berkembang di pesantren. Menganggapnya itu ya orientasinya tentu ini ya, jabatan, posisi, ketinggian sosial dan materi. Ya saya kata mereka, ya saya kalau misalnya di pesantren saya nggak bisa berelasi dengan teman-teman dari sekolah lain, kemudian mendapatkan akses terhadap jaring yang strategis gitu kan, bisa sampai audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung gitu. Sedangkan di budaya pesantren tidak mengedepankan itu gitu. Nah, ini artinya kan meletakkan sesuatu yang sifatnya
materi dan keuntungan sosial di atas ilmu itu sendiri, ya, ya di atas tradisi keilmuan yang dibangun untuk membentuk cara pandang. Nah ini sepertinya ya saya sebut jarak ya, akhirnya di situ saya sebutnya ijtihadnya. Kalau kita ingat di At-Taqwanya Ustaz Adiendon ada lima elemen dasar ya, bahwa dalam pendidikan itu yang penting satu niat, dua niat yang benar, dua worldview cara pandang yang benar, kemudian yang ketiga itu kemampuan komunikasi lisan dan tulisan, yang keempat sejarah, pengetahuan tentang sejarah peradaban Islam maupun peradaban Barat, yang kelima saya lupa. Nah, pengetahuan tentang sejarah itu akhirnya menjadi penting ketika teman-teman yang di sekolah modern itu nggak punya basis pengetahuan sejarah Islamisasi di tanah Melayu hingga berdirinya pesantren sebagai bentuk otentik dari Islamisasi pendidikan di Nusantara. Nah ini dua hal yang mungkin saya ingin diskusikan ke teman-teman. Ya. Pertama yang tentang pendidikan untuk anak di usia sebelum balik. Yang kedua tentang ini kesenjangan ya kesenjangan pemahaman yang ada tentang sejarah peradaban Islam di tanah Melayu, khususnya antara pesantren dengan sekolah-sekolah modern. Itu mungkin. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Akbar, bisa ditanggapi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganggap kalau misalnya peradaban kalau misalnya pendidikan untuk kepada taraf anak, ini perlu kita ketahui dulu bahwa Syekh Muhammad Naqi Alatas dalam beberapa kesempatan mengatakan pendidikan yang baik itu disusun dari taraf yang tinggi dulu. Dan beliau mengatakan dari taraf yang besar dulu. Nanti ini juga mungkin ada di tengah-tengah kajian sebelumnya tadi. Ketika misalnya makin turun ke bawah, konsepnya akan makin disederhanakan. Makin ke bawah lagi akan terus disederhanakan sampailah kepada taraf yang paling basic atau paling bawah begitu yang beliau utarakan itu. Jadi kalau di dalam pendidikan Islam termasuk dalam hal ini kita akan menyusunnya secara secara general, secara general tapi juga secara spesial. Artinya juga mencakup ilmu yang luas-luas juga sampai kepada detil-detilnya. Dan itu juga itu yang diajarkan kepada taraf universitas. Kan seperti itu. Nanti itu makin diturunkan ke bawah akan makin menurun. Makanya saya juga melihat kalau beliau memberikan semacam konsepsi-konsepsi yang besar ketika misalnya makin turun ke bawah, ketika berbicara soal worldview lah, ada beberapa kawan yang memang apa bicara ke saya, ini tidak akan bisa diajarkan kepada anak-anak lah kan ibaratnya. Ya paling minimal itu kepada teman-teman atau kepada kenalan-kenalan kita yang masih SMA, di mana pada umur segitu kan kemungkinan sudah bisa mencakup atau menangkap konsepsi-konsepsi yang nilainya tuh atau sifatnya tuh abstrak begitu. Yang abstrak maksudnya tidak bisa betul-betul diindra dengan apa dengan badan kita lah, badan fisik kita lah kan seperti itu. Namun kita lihat lagi konsepsi yang besar itu kan masih bisa kita sederhanakan, dan untuk itulah kita tuh perlu untuk mengambil panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa untuk menjelaskan soal worldview, tapi kita bisa menjelaskan setidaknya itu jejak-jejak yang hampir berkenaan dengan masalah itu. Kita tidak bisa jelaskan soal worldview, tapi kita bisa jelaskan mengenai konsepsi-konsepsi yang paling tidak nempel lagi, paling tidak nyerempet-nyerempet lah ke arah worldview. Gak bisa kita ajarkan soal Islamisasi itu adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu suatu cabang ilmu begitu, agar bagaimana
minda atau pemikiran seorang muslim itu betul-betul manut kepada Islam. Memang nggak bisa kita ajarkan yang seperti itu kepada anak-anak kecil. Tapi kita bisa ajarkan mengenai eh, semacam istilah kunci, semacam konsep kunci gitu, konsep-konsep dasar yang pokok. Misalnya kita ajarkan bahwasanya anak-anak atau adik-adik kita di dunia ini yang penting tuh adalah gimana caranya eh bagaimana caranya tuh agar ikut sebisa mungkin tuh 100% dengan pikiran, dengan amal yang sesuai dengan Islam kan seperti itu. Nanti makin di makin makin luas lah jangkauannya. Kita bisa ajarkan misalkan di dalam matematik. Ini mungkin saya tidak tahu apakah ini termasuk Islamisasi ilmu atau tidak, tapi pernah lewat di sosmed saya, di internet saya, di Instagram atau di tweet itu tak salah pernah muncul sebuah lembaga apa LKPD, lembar kerja untuk murid lah, untuk peserta didik, lembar kerja peserta didik, atau kalau orang zaman dulu bilangnya buku paket, yang di situ tuh dibilangkan bagi sekolah-sekolah Islam, buku matematika, betul buku matematika, tapi juga di situ tuh disisipkan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan fiqhul mawaris, ilmu mawaris kan seperti itu. Jadi ilmu matematika ini bukan sekadar hitung-hitungan saja yang kita anggap kosong dari fi Islam, tidak. Tapi di situ itulah yang menariknya dari penulisnya yang mungkin juga sadar soal pentingnya pendidikan Islam. Di dalam ilmu buku matematika itu saya pernah lihat ada di situ tuh dibahaskan soal soal tadi itu fikih mawaris, juga soal fikih zakat nggak salah juga ada. Itu mungkin juga bisa dianggap sebagai sedikit dari upaya untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kepada pendidikan terutama dalam jenjang basic, jenjang dasar. Mungkin kalau bagi teman-teman lain, ya terutama kalau soal penanaman nilai. Kalaupun misalnya kalau misalnya pemahaman yang sifatnya abstrak itu tidak bisa diajarkan pada anak-anak yang masih kecil kan seperti itu. Maka yang mungkin juga di situ adalah penanaman nilai. Apakah ada dasarnya dalam Islam? Ada yang seperti dialognya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas kalau saya tidak salah itu. Sahabat Ibnu Abbas kalau saya tidak salah. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Maksudnya kan seperti itu. Yang mana juga hadis ini ada muncul di dalam kitab hadis 40 Arba'in Nawawi. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua soal bagaimana adanya tuh terjadi semacam apa namanya, semacam adanya kayak apa kejenjangan lah gitu, adanya kesenjangan mengenai nilai dengan apa tadi dengan yang diajarkan di dalam jenjang pendidikan jenjang pendidikan tradisional dalam Islam, secara khusus pesantren begitu kan. Makanya kalau saya di sini mungkin menawarkan gagasan untuk eh, perbandingan budaya. Ada namanya tadi itu saran dari beliau mengenai agar dimunculkannya ilmu perbandingan agama, maka saya juga menyarankan untuk ada dimunculkan mengenai, maka perlu dipertimbangkan juga saran beliau untuk memunculkan ilmu perbandingan budaya. Perbandingan budaya ini memang ibaratnya sesuatu yang tidak diajarkan lah di dalam secara buku teks gitu, tidak akan ada diajarkan. Tapi tidak ada salahnya apabila kita berbicara soal nanti itu bisa lah begitu dibuat ilmu perbandingan agama. Di dalam ilmu perbandingan budaya seperti di dalam tradisi keilmuan Islam secara idealitas perilaku itu harus begini dan begitu. Namun sayangnya di dalam dunia realitas kadang situasi yang akan ditemui akan didapati oleh pelajar ilmu-ilmu keislaman akan berbeda, akan berbanding terbalik 180 derajat. Itu mungkin bisa untuk disisipkan di situ sehingga bagi pelajar keilmuan Islam bisa menentukan lah. Kalaupun tidak menentukan, sudah bisa untuk berpikir mencari solusi atas masalah yang dilihat ketika mereka itu sudah terjun ke dalam realitas masyarakat seperti itu.
Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Dari Ustadz Azrul Kiromil Al-Akh. Baik, silakan. Yang lain mungkin ada Ya, tanggapan. hmm, saya mungkin izin apa ya, turut urun rembuk diskusi dari apa yang Ustaz Rafael tadi sampaikan, apakah ada Pravalatas menyinggung tentang pendidikan rendah secara khusus gitu ya. Kalau yang saya tadi itu sebetulnya dari tadi sejak Ustaz Rafael menanyakan itu, saya mencari-cari pernyataan Pravalatas bahwa eh, perwujudan Islamisasi itu muncul di pendidikan tinggi terlebih dahulu akan karena pendidikan tinggi itu akan mengaruhi pendidikan-pendidikan yang levelnya lebih di bawah gitu. Cuman dari tadi saya cari di Islam dan sekularisme belum dapat di buku yang kita bincangkan hari ini juga belum dapat di saya belum melihat di risalah untuk kaum muslimin. Saya ingat sepertinya Parvalatas pernah menyinggung itu seperti yang disampaikan oleh saudara Abdul Muthalib Akbar tadi bahwa eh, perwujudan Islamisasi itu mesti dimulai dari pendidikan tinggi gitu. Karena pendidikan tinggi itu akan mengaruhi pendidikan-pendidikan yang ada di bawahnya gitu. Tapi pas saya cari di buku Budaya Ilmunya Prof. Wan Muhammad Arwan Daud ini ada muncul pernyataan beliau Prof. Wan Muhammad Arwan Daud di buku Budaya Ilmu halaman 258 ini saya bacakan secara verbatim ya. Eh, di bab budaya ilmu, perpaduan dan kesejahteraan negara. Ya, halaman 258. Ini saya bacakan, malah kejayaan di peringkat menengah dan rendah bergantung kepada kejayaan di peringkat institusi pengajian tinggi. Karena semua pembuat dasar, penggubal kurikulum, guru-guru, dan pentadbir kanan di peringkat ini terdidik dan terlatih oleh mereka dari institusi pendidikan tinggi. Malah, malah sebilangan besar mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan tidak formal, seperti media massa dan elektronik, institusi keagamaan, dan politik, adalah hasil dari institusi pendidikan tinggi. Semua ini memengaruhi kandungan dan kaidah pendidikan formal dan tidak formal, walaupun di peringkat sekolah rendah dan taman asuhan kanak-kanak. Walaupun peribahasa kita tepat mengajarkan bahwa waktu paling baik melentur buluh ialah sewaktu rebungnya. eh, Maksudnya ini mungkin eh, ini kayak ungkapan Arab ya, ata'alamu fi sigari kan naqasya 'alal hajar itu kan belajar di waktu kecil sebagai mengukir di atas batu yang saya pahami seperti itu. Eh, Terus lanjut beliau, walaupun peribahasa kita tepat mengajarkan bahwa waktu paling baik melentur buluh ialah sewaktu rebungnya, saranan ini mengandaikan bahwa kualiti pelentur itu sudah terjamin baik, gitu. Jika tidak, rebung itu akan hancur lebur. Malah jika pelentur itu bijak dan berkemahiran tinggi, rebung yang menjadi sekeras buluh masih dapat dilentur menjadi pelbagai alat dan barang hiasan. Pelentur ini adalah hasil dari pendidikan pasca menengah, terutama di institusi pengajian tinggi. Nah, jadi eh, yang disinggung Prof. Wani sebenarnya bentuk implementasi dari gagasan Prof. Alatas terkait dengan sistem pendidikan Islam gitu. Dan saya dapati juga eh, syarahan-syarahan gagasan pendidikan Islam secara konkret dari Prof. Alatas itu kemudian dirincikan oleh Prof. Wan itu salah satunya di buku Budaya Ilmu itu sih. Jadi mungkin untuk apa terkait eh, eh, apakah Prof. Alatas menyinggung eh, pendidikan Islam sampai kepada level kanak-kanak misalnya itu sebatas yang saya baca itu seperti itu. Nah, mungkin ada referensi lain kayak misalkan eh, falsafah dan amalan pendidikan Prof. Nakib Alatas itu saya belum belum baca sih sampai ke sana. Tapi mungkin di situ ada menemukan semacam maklumat gitulah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Kalau saya boleh urun pendapat, mungkin Ya, silakan. untuk kalau kalau saya boleh urun pendapat, mungkin yang situasi yang mirip itu bahwa
waktu meluntur buluh yang paling baik itu adalah ketika masih rebung. Itu maksudnya ketika rebung kan masih muda gitu. Lebih mudah untuk dibentuk, lebih mudah untuk ibarat kata disuapi ilmu itu ketika masih muda. Kan kita tahu tadi rebung itu adalah permisalan dari apa namanya? eh bambu yang masih muda kan seperti itu. Begitupun kalau kita lihat seperti dari teladan Rasulullah, mungkin kalau bisa saya dikoreksi ini, bagaimana Rasulullah itu mendidik pribadi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, bukan ketika ketika dua tokoh ini masih kecil kan tidak, tapi ketika mereka itu sudah mencapai usia yang matang gitu. Pemikiran yang matang, pemikiran yang sudah stabil, ibarat kata dalam tanda kutip, atau mungkin sudah dalam usia dewasa kan seperti itu. Artinya memang sangat mungkin untuk mendidik itu yang dimulai dari yang besar dulu. Ketika dimulai dari besar, dan ini juga kita nih sebagai bercermin kepada sirah nabawiyah, di mana justru orang-orang yang dididik Rasulullah itu adalah orang-orang dewasa, maka kita lihat timeline dari periode Mekah itu misalnya. Dalam perjalanan waktu, dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dakwah Rasulullah, mulailah justru yang masuk ke dalam cakupan dakwah Rasulullah adalah usia daripada golongan yang muda, golongan usia muda. Artinya memang sangat mungkin kalau misalnya kita katakan bahwa eh, yang jadi sasaran dakwah atau tujuan dakwah Rasulullah, kalaupun kemudian kita juga melihat kepada realitas sejarah, juga realitas bil khusus realitas sirah nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau didik itu pertama adalah orang dewasa. Mungkin pun kalau di masa sekarang ini bisa kita analogikan dengan perlunya pembentukan pendidikan pada taraf tinggi atau taraf universitas. Barulah kemudian turun secara perlahan dan secara diperingan kepada pendidikan menengah dan pendidikan basic. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita Alhamdulillah sudah merampungkan diskusi buku The Concept of Education in Islam. Kita ucapkan rasa syukur, semoga khatamnya kitab ini, khatamnya buku ini juga mengiringi kita untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki cara pandang kita, dan juga syukur-syukur bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Insya Allah nanti Itmam akan melanjutkan dengan kajian-kajian yang lain. Rencananya nanti saya dapat kabar dari Mas Azrul akan buka kelas The Art of Leading ya. Cuman ini sepertinya kita coba usahakan offline ya di Pontianak. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah menjadi pengulas dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Amin wa iyyakum.